Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita di mana saja kita berada, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sekaligus menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Teruntuk para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab yang kedua tentang adab, dan kita menyebutkan tentang adab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak-hak persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak-hak persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga lisan dari saudara kita, untuk tidak menyakitinya dengan lisan kita, kecuali menyebutkan hal-hal yang baik saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri orang yang beriman adalah berbicara yang baik, tidak menyakitkan orang lain, tidak juga menyebutkan perkara-perkara yang Allah murkai seperti kekufuran dan kesyirikan dan seterusnya. Bila tidak mampu maka hendaklah diam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau dia diam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka tuntutan dari keimanan, dan ini juga merupakan tuntutan dari persaudaraan karena Allah, adalah tidak menyebutkan dengan lisan kita tentang saudara-saudara kita kecuali
kebaikan. Demikian. Ini ciri keimanan, dan demikianlah ini merupakan bentuk ya keislaman yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayyul islami afdal, Islam apakah yang afdal? Maksudnya ciri khas Islam apakah yang afdal? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang-orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang-orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Selamat dari lisan dan tangannya maksudnya adalah tidak mendolimi seorang muslim itu dengan lisannya, demikian pula ya tidak dengan tangannya. Maka jika demikian tidaklah mengucapkan kecuali kebaikan. Nah, apabila menyebutkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal yang merupakan cacat kekurangan pada diri saudara kita, baik itu dia ada maupun tidak ada, padahal sesuatu yang disebutkan itu tentunya dia tak suka, ketahuilah itulah disebut dengan ghibah. Ya, ghibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia tak suka, baik itu dia ada ya atau dia tidak ada di tempat. Demikian. Pokoknya kalau disebutkan tentang saudara kita sesuatu yang dia tak suka, ketahuilah itu merupakan bentuk ghibah. Ada sahabat yang bertanya, gimana wahai Rasulullah kalau seandainya ya yang disebutkan itu memang ada pada saudara kita? Maka kata Rasulullah, bila engkau menyebutkan hal tersebut memang ada pada saudara kita, saudaramu, maka itu adalah ghibah. Namun apabila engkau menyebutkan sesuatu yang tidak ada pada saudaramu, itulah buhtan, yang bahasa kita itu disebut dengan fitnah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan mencari-cari kesalahannya, mengetahui rahasia-rahasianya. Tidak boleh, itu disebut dengan tajassus. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Janganlah kalian tajassus, mencari-cari kesalahan. Ya. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kepada saudara itu berlaku baik, berinteraksi dengannya dengan kebaikan. Ya. Kalaupun seandainya ada kesalahan pada dirinya, maka hendaknya diberi nasihat. Bukan malah disebarkan kesalahannya. Ya. Supaya orang-orang tahu lalu lantas dia malu. Demikian. Maka ketahuilah nasihat enggak akan sampai pada dirinya. Bahkan dia akan marah, bahkan bisa jadi dia akan melakukan hal yang lebih parah. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berlaku lemah lembut di dalam mengajaknya kepada kebaikan, begitu juga di dalam mencegahnya dari kemungkaran dan kesalahan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jangan mencelanya
ya ketika dia berbuat kesalahan. Ya. Ya sesungguhnya yang diberlakukan adalah nasihat. Dan nasihat itu muncul karena ketulusan. Tidaklah nasihat disebut dengan nasihat kecuali nasihat itu berasal dari kata an-nushu, yaitu ketulusan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya ya berlaku tulus ketika memberikan nasihat, ya. Yaitu menasihati secara diam-diam, empat mata, demikian, ya. Tidak membongkar aibnya di hadapan orang lain. Jangan memberikan nasihat di hadapan orang lain. Itu bukan memberi nasihat, tapi membongkar kebobrokannya, kejelekannya. Ini tentunya membuat dia tidak akan menerima ya nasihat tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hak persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan dari lisannya sesuatu yang dicintai oleh saudaranya. Seperti contohnya, maksudnya adalah mendoakan kebaikan untuk dia. Ya. Mendoakan kebaikan untuk dia, ya. Walaupun di hadapannya, ya seperti itu. Berkata-kata yang baik kepadanya. Bukankah perkataan yang baik itu merupakan sedekah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatut thayyibah sedekah. Ya, ungkapan yang baik itu adalah sedekah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga memanggilnya dengan ucapan yang baik. Ya, memanggilnya dengan ucapan yang baik. Ya, menyampaikan sesuatu yang membuatnya senang, gembira. Ya, tidak membuatnya marah dengan ucapan kita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan hendaknya ketika menyebutkan tentang dirinya itu menyebutkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya kalau menyebutkan hal-hal yang buruk itulah dia disebut dengan ghibah, karena sesuatu yang buruk tentu tidak akan disukai. Tapi hendaknya menyebutkan hal yang baik saja. Demikian, ya. Hal yang baik, ya seperti bentuk pujian, ya, demikian. Nah, seperti itu. Walaupun jangan sampai berlebihan dalam memuji. Ya, karena memuji terlalu berlebihan, nah ini tidak dibenarkan. Ya, bahkan Rasulullah saja sallallahu alaihi wasallam melarang ya umatnya untuk memuji beliau secara berlebihan. La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji secara berlebihan Isa putra Maryam. Ya, seperti itu. Ya, menyebutkan ya kebaikan-kebaikannya, demikian. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini tentunya membuat dia senang, ya. Membuat dia senang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, memberikan nasihat kepadanya dengan ketulusan, lebih-lebih kalau dia memintanya. Bahkan itu merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya adalah wa idza stansahaka fansah lahu, kalau dia minta nasihat kepadamu maka berikan nasihat untuknya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu, ya. Tidak membuatnya sedih ya dengan ucapan-ucapan kita, ya. Tidak membuatnya dia tersakiti dengan ucapan-ucapan kita. Ya. Jadi ini menjaga lisan, ya, menjaga lisan, ya, dari saudara kita, ya, kecuali menyebutkan yang baik saja untuk dirinya, sesuatu yang disukainya, demikian. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ya, kalaupun memberikan nasihat maka
berikan nasihat itu secara menyendiri. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu." Siapa saja yang memberikan wejangan nasihat kepada saudaranya secara rahasia, sembunyi-sembunyi, maka sungguh dia telah memberikan nasihat kepadanya dan telah memperbagus dalam memberikan nasihat itu kepadanya. Waman wa'adahu alaniyatan faqad fadahahu wasyanahu. Dan siapa saja yang memberikan wejangan nasihat kepada dia secara terang-terangan, maka sungguh dia telah membongkar kejelekannya dan berlaku buruk kepadanya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ya kita katakan ya sangat tidak tepat sebagian orang yang katanya amar ma'ruf nahi mungkar menasihati saudaranya sesama muslim atau pemimpinnya itu secara terang-terangan, ya, di hadapan orang banyak, yang itu bisa memicu ya kemarahan mereka. Ternyata pemimpin kita demikian dan demikian, ternyata buruk begitu, ya. Pengkhianat berkhianat, nah, padahal mungkin ya tidak demikian. Padahal masih bisa diperbaiki dengan nasihat demikian. Ya, tentunya dengan nasihat yang secara sembunyi-sembunyi, ya, yang ini menyentuh hati demikian, ya. Bukan malah ya menampakkan atau membongkar kebobrokan diri, ya. Kemudian kezaliman yang diberlakukan kepada rakyatnya di dalam negeri, nah seperti itu dan seterusnya, ya. Kita katakan ya tentunya ini bukanlah nasihat, tapi ini merupakan bentuk membongkar aib demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia, ya, di antara bentuk-bentuk adab, ya, atau hak persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan lisan, ya. Menjaga lisan kita, ya, dari saudara kita kecuali menyebutkan hal yang baik, yang menyenangkan dia, ya, seperti itu, ya. Tidak menyakitinya, ya, dengan lisan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita buka saja sesi soal jawab. Nah, ini banyak pertanyaan yang sudah masuk insyaallah taala. Namun bagi para pemirsa yang ingin bersoal jawab atau bertanya langsung, ya, lewat telepon, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Di nomor yang sama bisa juga diajukan ya pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa yang harus saya lakukan kepada orang yang memfitnah saya? Maksudnya adalah menyebarkan berita buruk yang ternyata atau membicarakan keburukan, ya, tentang seseorang tapi tidaklah benar, itu fitnah namanya, ya. Syukran jazilan wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika mampu untuk menahan marah dan memaafkan kesalahan saudara yang memfitnah tersebut, maka ini lebih baik. Ini lebih utama. Karena ini ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan surga dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman yang artinya bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mereka berinfak dikala senang dan susah, menahan amarah dan memaafkan kesalahan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, ya. Nah, ini merupakan sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Kenapa ini dikatakan berbuat baik? Karena ini membalas keburukan dengan kebaikan, yaitu membalas fitnah itu dengan menahan marah kemudian memaafkannya walaupun dia tak meminta maaf. Demikian. Ya tentunya orang yang memfitnah insyaallah ta'ala itu akan padam sendiri. Kenapa? Karena orang sekitar itu melihat dan memperhatikan kita. Jadi jangan khawatir. Jadi saja kita posisikan diri kita menjadi orang yang baik saja, ya. Melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sudah. Nah, nanti orang akan menilai sendiri, ya. Jadi lanjutkan kebaikan yang dilakukan, perintah-perintah ya yang dilakukan itu dilanjutkan, kemudian lanjutkan juga menjauhi larangan-larangan. Sudah, begitu saja. Jangan digubris tentang fitnah tersebut. Pertama, menguras energi dan waktu, ya. Dan capek juga, khawatir juga tertekan. Ya. Enggak usah difikirkan. Anggap saja bahwasanya orang tersebut sedang membicarakan orang lain, karena sesungguhnya dia sedang menyebutkan ya hal-hal yang itu tidak ada pada diri kita. Maka sesungguhnya dia sedang membicarakan orang lain, bukan kita, gitu. Nah, itu diantara trik atau kiat ya di dalam menghadapi fitnah. Ya, maksud fitnah di sini adalah ya tuduhan buruk ya tentang diri kita. Demikian. Nah, seperti itu. Ya seperti contohnya orang-orang yang melakukan ya sunnah-sunnah Nabi, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dituduh Wahabi. Ya, padahal Wahabi itu adalah ya orang-orang yang mengikuti pemahaman Abdul Wahab bin Rustum, yang dia seorang Khawarij, ya, yang menghalalkan darah kaum muslimin dan merampas harta mereka, demikian, membunuhi mereka, demikian. Dan dialamatkan itu kepada kita, karena katanya adalah ya kita orang yang mengikuti pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang berasal dari ya An-Najdi, Najd, demikian. Maka kita katakan kita bukan mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, walaupun beliau seorang ulama, ya, walaupun kita membuka kitab-kitab beliau, membaca kitab beliau dan mengajarkan sebagian kitab beliau, demikian. Tapi kita bukanlah pengikut beliau. Kita pengikut Rasulullah SAW. Kita mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun kita dituduh sebagai Wahabi. Ya, sebuah julukan untuk orang-orang yang mengikuti pemahaman Abdul Wahab bin Rustum. Mestinya kalau mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab, ya, itu mestinya bukan disebut dengan Wahabi, tapi Muhammadi namanya. Begitu, bukan Wahabi, ya, tapi Muhammadi. Karena Muhammad bin Abdul Wahab mestinya dari kata awal atau nama awal, Muhammadi, mestinya begitu. Seperti Abdul Wahab, ya, bin Rustum, ya, itu tidak dikatakan Rustumi, tapi apa? Wahabi, demikian. Nah, begitu. Pengikut ya Abdul Wahab bin Rustum itu tidak disebut dengan Rustumi, tapi apa? Wahabi, karena itu nama awalnya. Nah, begini, makanya kita katakan tidak tepat. Kita bukan pengikut Wahabi, juga bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, tapi kita pengikut ya Rasulullah SAW, demikian.
Nah, siapapun dari para ulama yang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kita pegangi pendapatnya, kita ikuti pendapatnya karena bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, bukan siapanya, ya, tapi kesesuaian perkataannya dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, begitu ya. Nah, kita dituduh dengan Wahabi, kita tidak peduli, tidak usah kita sibuk sekali gitu ya. Kenapa? Karena dia sedang membicarakan orang lain, bukan kita. Nah, begitu ya. Sama kalau kita sedang menghadapi fitnah atau tuduhan-tuduhan buruk kepada kita, maka tidak usah peduli, capek kita mikirkannya, ya. Itu dia sedang membicarakan orang lain, karena kita tidak demikian. Nah, begitu ya. Ya tentunya ya tahan marah, bersabar, kemudian maafkan, sudah selesai ya. Nanti orang-orang sekitar akan menilai ya antara dusta atau benar ya tuduhan tersebut. Kemudian kalau tentunya dusta, ini akan berbalik kepada orang tersebut. Jadi tidak perlu kita sibuk-sibuk pula untuk apa? Untuk membela diri. Nah, seperti itu. Sudah ya. Demikian ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Afwan wa anta fajazakallahu khaira. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, apakah ada sunnahnya bayi lahir diazankan ya dari wandi di asahan? Bismillah, untuk adzan dan iqamat bagi bayi yang lahir, para ulama berbeda pendapat. Ya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berbeda pendapat. Ya. Jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, ya. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena perbedaan pendapat mereka tentang hadis yang datang tentang masalah ini. Sebagian ulama mereka mensahihkan, seperti contohnya adalah ya Ibnu Qayyim al-Jauzi dan ulama-ulama yang lainnya. Itu menyatakan hadisnya sahih, bahkan disebutkan dalam kitab yang menyebutkan tentang pembahasan ya tentang kelahiran. Kalau tidak salah nama kitabnya adalah Tuhfatul Aulad ya. Wallahu alam, mungkin seperti itu nama kitabnya ya. Seperti itu. Nah, jadi beliau yang jelas dalam kitab beliau itu menyebutkan hadis ya yang datang tentang adzan dan iqamat. Nah, seperti itu. Adapun ulama-ulama yang lain ya mereka memandang hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif sehingga tidak diamalkan. Jadi ini perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi. Jadi tidak perlu kita gontok-gontokan dalam masalah ini. Ya tergantung ya, saya juga tidak memaksa kepada para hadirin sekalian untuk atau para pemirsa sekalian untuk apa? Untuk berpendapat dengan satu pendapat yang ada atau condong kepada pendapat saya. Kalau saya pribadi ditanya, apa pendapat saya condong kepada lemahnya hadis tersebut. Ya, lemahnya hadis tersebut, dhaifnya hadis tersebut, sehingga saya sendiri tidak mengamalkannya. Saya condong kepada pendhaifan Syekh Al-Albani rahimahullah taala terhadap hadis tersebut. Adapun ulama yang lain mensahihkannya, ya silahkan, mengamalkannya silahkan. Anda pun apabila memandang hadisnya sahih, silahkan diamalkan, tidak mengapa. Ya. Nah, kalau contohnya dalam sebuah keluarga itu terjadi perselisihan, gimana contohnya? Contoh nih ya, contoh. Ayah kita atau mertua kita itu berpandangan bahwasanya hadisnya sahih atau itu diamalkan adzan, sementara kita berpendapat tidak demikian. Maka orang tua atau mertua tersebut diedukasi dengan mengatakan bahwasanya kita itu tidak mengamalkan hadis tersebut karena hadisnya dhaif, tidak sesuai dengan tidak sampai kepada Rasulullah, demikian, sehingga tidak diamalkan. Adapun ya orang tua dan mertua bila memandangnya sahih maka silahkan. Nah, jadi yang mengadzankan dan mengiqamatkan yang memandang sahih, begitu. Nah, begitu, itu bentuk toleransi ya. Jadi dipersilahkan kepada mertua atau orang tua untuk mengadzankan atau mengiqamatkan si bayi tersebut. Nah, begitu, tidak masalah.
Nah, begitu caranya ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, seorang bapak anaknya 3 tapi bercerai terus tidak mengurus anaknya, apakah berdosa Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bercerai ini kalau disebut dengan cerai adalah talak ya, maka hak mentalak itu ada di tangan ya suami. Demikian ya. Kalau gugat cerai ya itu di tangan istri, demikian disebut dengan khulu ya, khulu demikian ya. Katakanlah sudah terjadi perceraian demikian. Lalu sang ayah tidak mengurus anaknya, maksudnya tidak memberikan nafkahnya, walaupun bisa jadi anak tersebut itu bisa jadi tinggal bersama dengan ibunya, yaitu mantan istri dari sang ayah ini ya. Atau dengan nenek-nenek kakeknya demikian, tetap wajib bagi sang ayah untuk menafkahinya ya. Kata Nabi SAW ya, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu, cukuplah seseorang itu berdosa dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya ya, untuk dia beri nafkahnya, demikian ya. Hadisnya sahih. Kalau tidak salah hadis riwayat Muslim ya. Jadi tidak boleh ya seorang ayah itu menyia-nyiakan hak ya anak-anaknya, walaupun sudah bercerai, wajib baginya untuk apa? Menafkahinya, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Ustadz, apa hukum bagi wanita yang sholat dengan rambut diikat atau dikucir? Dan apa hukum menyusui di depan wanita lain? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua senantiasa dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah ya terkait dengan mengucir rambut bagi wanita atau mengepang rambut, mengikat rambut bagi wanita dalam kondisi sholatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hal ini ya disebutkan oleh para ulama bahwasanya dibolehkan ya, dibolehkan ya bagi wanita untuk ya mengucir atau mengikat rambutnya dalam kondisi sholatnya, demikian ya. Adapun yang terlarang atau datang larangan ya untuk mengikat atau mengucir rambut ya itu bagi laki-laki ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan untuk ya untuk sujud pada 7 anggota, 7 tulang. Maka disebutkan alal jabhati, yaitu ya kening. Lalu beliau memberikan isyarat hidung, kemudian telapak tangan, kedua lutut, kemudian 2 ujung-ujung kaki, demikian. Dan kami dilarang untuk ya menggulung pakaian dan rambut. Nah, seperti disebutkan ya. Kaftus sya'ri, ya, dilarang untuk ya menggulung rambut, ya, wasiyabi, yaitu dan pakaian. Hadisnya sahih ya. Nah, di sini ketahui larangan ini berlaku bagi laki-laki, bukan bagi wanita, ya. Larangan itu bagi laki-laki, ya. Jadi dilarang untuk ya mengikat rambut atau menggelung rambut, ya. Demikian pula menggelung atau menggulung pakaian, demikian itu bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan kedua, ya, hukum menyusui di depan wanita lain. Tentunya ada 2 kondisi, ya. Kondisi yang pertama adalah kondisi tertutup, yaitu tidak terlihat ya bagian dada atau payudara, ya. Ibu yang menyusui tersebut, ya. Baik itu ya laki-laki maupun perempuan, ya. Ya kecuali suaminya. Kalau suaminya boleh untuk melihatnya, tapi kalau ya mahramnya yang laki-laki, begitu juga perempuan, apalagi laki-laki yang lain yang bukan mahram, maka ini haram, tidak dibolehkan, ya, seperti itu. Nabi SAW bersabda, ya, la yandur ar-rajulu ila aurati ar-rajuli wala tandur al-mar'atu ila auratil mar'ati, oh kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, dan tidak boleh seorang perempuan melihat aurat ya perempuan yang lain. Nah, seperti itu, ya, dilarang, tidak boleh seperti itu, ya. Apalagi itu aurat besar, termasuk aurat besar. Jadi bagian dada, ya, bagian bokong, ya, termasuk kemaluan, itu merupakan aurat besar, ya, bagi laki-laki dan bagi perempuan. Maka tidak boleh untuk melihatnya kecuali pasangan syar'inya, suami atau istrinya, demikian, ya. Mahramnya saja tidak boleh untuk melihatnya, ya, seperti ya contohnya ayah si wanita, ya, saudara laki-laki si wanita, demikian. Begitu juga ya ibu si wanita, demikian, ya, begitu. Tidak boleh melihat aurat-aurat besar seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang ya video seorang pendeta yang sebelumnya dia Islam kemudian dia murtad. Apakah halal darahnya Ustadz ketika dia murtad? Lebih-lebih menjelekkan tentang Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa saja mengganti agamanya, yaitu murtad, maka bunuhlah dia.
Perhatikan, perintah untuk membunuh ini bukanlah perintah untuk perorangan, ya, kelompok dan golongan, tapi itu perintah, ya, teruntuk atau tertuju kepada pemimpin kaum muslimin, ya, pemerintah itu sendiri, ya. Maka boleh bagi mereka untuk membunuhnya, tapi dengan prosedur. Bagaimana prosedurnya? Prosedurnya adalah dikasih nasihat dulu, ya, didakwahi dulu, ya, kemudian barangkali bisa jadi kembali setelah dikasih nasihat, ya, barangkali juga mungkin karena harta dia itu murtad, demikian, ya, bukan karena apa-apa, karena harta mungkin, ya, maka bisa jadi diarahkan, ya, harta, sebagian harta kepadanya agar dia kembali kepada Islam, demikian. Nah, seperti itu, ya. Jadi keberhakan untuk membunuh, ya, itu adalah di tangan penguasa, bukan di tangan orang per orang, ya, atau kelompok atau komunitas atau jemaah-jemaah pengajian, bukan, ya, bukan demikian. Tidak boleh, ya, kalau perorangan membunuh seperti itu, ya. Demikian pula ketika dia menjelek-jelekkan Islam, ya, memperolok-olok Islam, maka itu serahkan kepada penguasa, yang berhak adalah penguasa, demikian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala pertama memberikan hidayah kepadanya. Ya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kekuatan kepada penguasa untuk bisa menghentikan keburukannya. Demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga kesehatannya dan dilimpahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama, jika kita awal niat membantu orang, mengatasnamakan kita minjam uang ke bank dan uangnya murni dipakai orang lain, terus sekarang orang tersebut nggak mau mengangsur membayar ke bank tersebut. Sekarang dihubungi bank, apakah saya wajib membayarnya Ustaz? Atau bagaimana dan hukumnya Ustaz? Demikian. Jazakallahu khairah. Ternyata pertanyaan cuma satu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menolong saudara, sebelumnya, ya, kita doakan dulu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita dari semua himpitan hidup kita, demikian pula, ya, memberikan kesehatan dan kemudahan rizki. Amin ya rabbal alamin, ya. Baik, ya, tolong menolong, ya, itu merupakan tuntutan dari sebuah persaudaraan, ya. Tolong menolong. Hanya saja dipersyaratkan tolong menolong tersebut haruslah di atas kebajikan dan ketakwaan, di atas kebaikan, bukan di atas dosa, ya, bukan di atas kemaksiatan dan permusuhan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Salinlah tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong di atas dosa dan permusuhan, demikian. Adapun membantu saudara untuk, ya, mendapatkan uang tapi dengan cara berhutang ke bank, maka ini merupakan bentuk tolong menolong di atas dosa, karena ini riba, ya. Memudahkan orang untuk bisa mendapatkan uang tapi dengan cara pinjam atau berhutang di bank, itu menjerumuskan dia ke dalam dosa riba, demikian. Tidak boleh. Dan yang membantu ini bisa jadi terlibat pula kalau seandainya dia tanda tangan pula memberikan jaminan dan seterusnya, ya. Nah, itu tidak boleh, ya, haram tentunya, demikian, ya. Wajib bertaubat, demikian, ya. Adapun kewajiban untuk melunasi ke bank tentunya adalah orang yang berhutang, bukan orang yang menolong. Orang yang berhutang tentunya, ya. Dan yang wajib dilunasi adalah hanya hutang pokoknya saja. Adapun bunganya, ribanya, maka tidak wajib. Apa yang sudah disetorkan itulah yang merupakan pembayaran atas hutang, demikian, ya. Sisanya tinggal dibayar, ya.
Jadi kalau kata pihak bank bahwasanya itu merupakan pembayaran bunga, maka kita katakan bukan, itu pembayaran hutang. Demikian. Bayar saja pokoknya, tidak perlu membayar bunganya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali pertanyaan terakhir kita tambahkan di sini ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, maaf saya mau bertanya. Ini ada karyawan, saya mau ajukan cuti 2 hari. Saya tanya urusannya apa, katanya mau ziarah kubur ke orang tuanya di kampung, sekalian pasang keramik di kuburan. Maaf Ustadz, kalau saya izinkan, apakah saya termasuk yang tolong menolong dalam hal ini? Mohon pencerahannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya cuti itu merupakan hak dari pegawai, karyawan ya atau buruh, itu hak mereka. Karena pihak perusahaan memberikan hak cuti, ya, demikian. Adapun sebagai atasan, maka tidak boleh untuk melarang. Nah, bagaimana apabila tujuan cuti tersebut ya ada mengandung keharaman, demikian. Seperti contohnya tadi adalah ya ziarah kubur ke orang tua dengan tujuan untuk ya membuat semen atau menyemennya atau mengkeramiknya. Maka di sini ya tidak ada hak bagi pimpinan untuk melarangnya. Melarang maksudnya melarang cutinya, ya. Namun bisa dilarang tindakannya, tapi dengan memberikan nasihat. Larangan itu tidak mesti dengan cara ya menghentikan dia dengan tidak memberikan cutinya, tapi dengan cara adalah memberikan edukasi, penjelasan tentang hal yang diharamkan. Ya. Tentunya ziarah kubur itu dibolehkan kapan saja. Ya, kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, ya, maka sekarang berziarah kuburlah. Dalam hadis yang lain disebutkan fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat, itu kematian, agar segera banyak beramal dan bertobat, seperti itu, ya. Jadi ziarah kubur baik, hanya saja ya menyemennya, membuat keramiknya ini dilarang karena ini merupakan bentuk membangun kuburan. Ya, dalam satu hadis Rasulullah, kalau salah ini hadis Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW melarang ya kuburan itu dibuat bangunan, ya, di keramik, ya, itu termasuk membuat bangunan. Ini tidak boleh demikian. Nah, ini saja barangkali yang dikasih edukasi, sampaikan kepadanya ya dengan cara diedukasi begitu, ya. Saya tidak punya hak sampaikan begitu. Saya sebagai pimpinan tidak punya hak untuk ya menahan izin cuti, ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan, nah seperti itu, bahwa ziarah kubur itu merupakan disyariatkan mendapatkan pahala. Hanya saja ya mengeramik kuburan ini merupakan hal yang dilarang oleh Nabi SAW, ya. Maka sampaikan cukup ziarah saja, dan bila ingin memberikan tanda bagi kuburan orang tua adalah dengan memberikan batu sebagai tanda. Demikian. Jadi ya pesan batu ya yang dibuat unik bentuknya dan warnanya, nah seperti itu. Lalu ditancapkan atau diletakkan di bagian kepala atau di bagian kepala dan kaki. Adapun ya membuat keramiknya, membangunnya, membuat seperti ada rumahnya begitu ya, kemudian menyemennya ya atau membuat tulisan-tulisan pada kuburan tersebut, maka itu terlarang. Sampaikan begitu kepadanya, demikian ya. Nah, semoga ya dengan edukasi seperti ini dia akan tercerahkan, dipahami. Ya, sampaikan juga jangan sampai ya niat baik kita ternyata membuat kita berdosa. Nah, seperti itu, ya. Demikian.
Ya, bisa juga mungkin disampaikan kepadanya tentang contohnya adalah bagaimana kirim pahala yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti contohnya berdoa kebaikan, mendoakan ampunan, mendoakan kerahmatan, mendoakan kemaafan, ya, diangkat siksa, diberi nikmat kubur, ada seperti itu. Ya, kemudian bisa ya kirim pahala dengan bersedekah yang niatnya ditujukan untuk niatnya yang pahalanya ditunjukkan untuk orang tua. Nah, seperti itu ya. Bisa juga dibadalkan haji atau umroh. Nah, demikian seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk kirim pahala yang syar'i. Begitu juga bisa ya, bisa membayarkan hutang, baik itu hutang kepada manusia ataupun hutang kepada Allah ya, seperti contohnya hutang nazar, hutang puasa, demikian dan seterusnya. Demikian. Dan sampaikan juga hal yang sangat penting bagi dirinya, bahwasanya amal seorang anak, amal saleh seorang anak itu akan mengalir pahalanya kepada orang tua walaupun tidak diniatkan, seperti itu. Kenapa? Karena anak adalah hasil usaha orang tua dan setiap orang itu mendapatkan apa yang menjadi hasil usahanya. Demikian ya. Bacakan contohnya surah An-Najm ayat 39 yang Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan di antara hasil usaha manusia itu adalah anak. Kata Nabi SAW, ya, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk hasil usaha terbaik kalian. Nah, seperti itu. Jadi diedukasi, ya, disampaikan. Apalagi kita pimpinan. Kalau pimpinan insya Allah lebih mudah untuk bisa diterima. Apalagi kita persuasif di dalam menyampaikan, ya, seperti itu ya. Sambil diajak ngobrol atau makan, ya mudah-mudahan malah dia tersentuh hatinya. Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, barangkali kita tambah satu lagi ya, karena masih ada tersisa waktu ini ya. Masih ada tersisa waktu, kita tambah lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan, maaf Ustaz, saya minta nasihat. Saya lagi futur dan terbersit ini melakukan maksiatan. Saya butuh nasihat. Bisakah Ustaz menasihati saya agar saya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan agar terus meningkatkan amal soleh? Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairah. Saudaraku, ketahuilah kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan. Keburukan maka akan dibalas dengan keburukan bila tidak dimaafkan. Kebaikan yang kita lakukan maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan pula, bahkan lebih baik, bahkan 10 kali lipatnya. Adapun keburukan maka Allah akan balas dengan keburukan yang setimpal, kecuali kalau Allah maafkan. Permasalahannya ketika kita merosot iman kita, itulah futur ya. Lalu kita lebih condong kepada kemaksiatan dan kita sedikit demi sedikit bosan untuk melakukan kebaikan. Sadarlah ya bahwa malaikat maut datang kepada kita itu tanpa dia memberi kabar kepada kita terlebih dahulu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berbuat kemaksiatan, lantas kematian itu datang kepada kita, lalu ditutup hidup kita dengan su'ul khatimah. Yang bisa jadi saat itu Allah pun menyiksa kita. Lalu tak sempat kita bertobat, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa pula kita di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan di akhirat, bahkan nanti di alam kubur kita akan mendapatkan siksa. Coba renungkan, apakah kita rela
menyodorkan diri kita untuk disiksa di dunia ketika kita melakukan kemaksiatan tersebut, lantas ya ditutup hidup kita ketika itu dengan siksaan, lalu di alam barzakh pun kita disiksa, naudzubillahi min dzalik, lalu di akhirat pun kita akan disiksa, naudzubillahi min dzalik. Kerugian ya di atas kerugian, ya demikian. Takut ya mati dalam kondisi su'ul khatimah, mati yang buruk, ya demikian. Maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita karena dosa yang kita lakukan di dunia itu. Allah siksa di dunia. Lalu Allah ternyata tidak maafkan sampai Allah siksa juga di alam kubur. Lalu begitu juga berkelanjutan sampai tiba hari kiamat, sampai di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Cukup ya. Sadarkan diri kita, bangunkan diri kita dari kelalaian, ya. Demikian. Apakah ya, ajak bicara diri kita, apakah engkau ingin mati dalam kondisi su'ul khatimah? Mati disiksa oleh Allah. Ya. Kemudian kau pun disiksa di alam barzakh dan kau pun disiksa berikutnya di tahapan hari kiamat sampai di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sampaikan itu, tanyakan itu kepada hati kita, kepada diri kita. Apakah engkau siap dengan kemaksiatan yang dilakukan ini? Engkau siap untuk mendapatkan adabnya, siksanya? Tanyakan diri kita. Ya. Juga sampaikan kepadanya, apakah engkau siap? Ya, wahai diri, apakah engkau siap untuk menerima adab neraka? Yang minimal adabnya itu adalah sepasang sandal yang diciptakan oleh Allah dari neraka, yang bila dipakai di kaki maka akan menggelagak otaknya. Tanyakan kepada diri kita, apakah engkau wahai diri ya mampu untuk menanggung panasnya api neraka, yang panasnya itu 70 kali lebih panas ketimbang api yang paling panas di dunia. Kita tahu api yang paling panas di dunia ini itu mampu untuk memotong baja, ya, melumerkan apa saja benda-benda yang padat, demikian. Dan itu 70 kalinya. Tanyakan kepada diri, apakah engkau mampu untuk menanggungnya, menahan siksa itu? Apakah engkau mampu untuk menahan siksa yang hari-hari di akhirat itu siksanya itu 50.000 tahun dari hitungan-hitungan dunia. Jadi kalau disiksa cuma 1 hari di neraka atau di akhirat, maka itu 50.000 tahun siksanya itu di hitungan dunia. Sanggupkah kita? Padahal kita ketika kita ya diletakkan kaki kita saja ya di bawah kaki meja lalu diduduki oleh orang yang menginterogasi kita, maka kita nggak sanggup untuk menerimanya, walaupun mungkin sekedar 5 detik saja. Lalu bagaimana kita bisa menanggung siksa yang sangat dahsyat, adabnya itu pedih di akhirat, demikian. Maka tanyakan itu kepada diri kita. Bila engkau sanggup wahai diri, lalu sampaikan kepadanya, silahkan engkau lakukan. Nah begitu. Katakan kepada diri, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Siapa saja yang ingin, yang hendak, yang berkeinginan, maka silahkan kufur, maka silahkan beriman. Ya. Lalu beramal dengan keimanan. Dan siapa saja yang mau, maka silakan dia kafir dan beramal dengan kekafiran, kekufuran, kemaksiatan, kedurhakaan. Namun kami siapkan bagi orang-orang yang zalim, melakukan dosa-dosa, ya, kami siapkan neraka yang sambarannya itu meliputinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah demikian. Wahai diri, bila engkau mampu untuk menanggung siksaan tersebut, silahkan lakukan. Namun sungguh kita tak sanggup, Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita senantiasa mentaatinya dan mentaati Rasulnya. Dan semoga Allah sementara memberikan taufik kepada kita agar kita bisa menjauhi semua apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan kajian kita. Demikian pula menjawab pertanyaan yang telah masuk. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan, kekeliruan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi, menyisihkan sebagian harta kita untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 2,1 sekian miliar rupiah. Kita masih memiliki peluang yang besar dan banyak untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang akan terus ya mengalir tatkala dimanfaatkan apa yang kita infakkan tersebut, walaupun telah kita tiada, ya, walaupun kita telah tiada. Demikian. Silakan salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Di layar kaca Anda bisa melihat informasi ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.